Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kuzaima Isnadawi dan Sally Rumzatul Inayah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hakikat fonem, silaba, diftong, kluster, dan contohnya. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Sally Rumzatul Inayah sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita sama-sama membahas tentang fonem. Mungkin istilah ini sedikit asing bagi kita, tetapi kita sudah terbiasa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini berhubungan dengan ketika kita berbicara dan menulis hal-hal yang sederhana. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi, cara penulisan fonem yaitu ditandai dengan adanya dua garis miring atau diapit dengan dua garis miring. Baik itu fonem yang jadi satu dalam satu kata atau fonem yang berpisah. Jadi dalam Indonesia misalnya P, huruf P atau P dan huruf B atau B merupakan dua fonem yang keduanya itu memiliki atau bisa membedakan arti. Posisinya huruf itu sama-sama di dua bibir, tapi keduanya memiliki bunyi beda pola. Misalnya contohnya fonem yang pertama yaitu pola dan bola. Pada pola ketika disandingkan dengan bola itu sudah memiliki makna yang berbeda, itu fonem. Kemudian parang dan barang, ini juga perbedaan antara p dan b atau p dan b dalam hurufnya. Kemudian kita akan bahas tentang cara menentukan fonem. Ada dua definisi dasar, yaitu fonetik dan fonemik. Kalau fonetik itu cabang dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti atau makna. Jadi kalau bicara fonetik itu tidak membedakan makna, tapi kalau fonemik itu akan membedakan makna. Kalau fonemik maka nanti akan masuk yaitu fonem. Nah, disinilah pemahaman dalam fonemik. Kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu punya fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi kalau bunyi itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut sebagai fonem. Nah, bagaimana cara agar kita tahu fonem atau tidak? Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Misalnya ada dua kata, ada laba dan juga ada raba. Dua kata itu kan punya 4 bunyi dan terdiri atas L, A, B, A. Itu kalau dalam katanya. Kalau dalam grafemnya yaitu L, A, B, A. Sedangkan satunya ada yang tadi raba, ada R, A, B, A. Di sini ada dua bunyi yang berbeda, tapi apakah bunyi itu membedakan makna atau tidak? Nah, kalau kemudian didefinisikan ternyata ketika dilihat memang dua bunyi tersebut membedakan makna, maka L dan R itu adalah fonem. Contoh lain untuk membuktikan sebuah fonem atau bukan, salah satu yang kita cari adalah pasangan minimalnya. Tapi belum tentu seperti tadi. Kalau tadi kan jelas laba dan juga raba. Kalau ada juga misalnya muda dan mudah. Yang satu tanpa H dan satunya dengan H.
H itu adalah fonem, dan dua kata itu memiliki makna yang berbeda. Berikutnya yaitu konsep silaba. Silaba ini diartikan sebagai satuan ritmis terkecil dalam arus ujaran. Puncak ritme atau irama itu sama dengan penyaringan atau disebut dengan sonoritas. Sonoritas adalah pantulan suara yang dihasilkan atau dimungkinkan oleh adanya ruang resonansi. Lebih lanjut, konsep silaba ini dideskripsikan secara detail, misal pada kata jalan. Kata jalan jika diucapkan dari penyebutan suku kata, yaitu bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas, dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Kita contohkan pada kata jalan. Kata jalan itu kan kita hembuskan dalam dua hembusan. Nafas pertama hembusan untuk ja, dan satunya lagi untuk lan. Karena itu, kata jalan terdiri dari dua suku kata. Tiap-tiap suku kata terdiri atas dua dan tiga bunyi. Dua bunyi pada suku ja dan tiga bunyi pada suku lan. Lebih lanjut bahwa suku kata dalam bahasa Indonesia itu adalah selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Puncak suku kata itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih, meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri dari satu vokal atau dengan satu konsonan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan materi Mbak Isna. Diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus dan menghasilkan satu bunyi saja. Diftong disebut juga dengan vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi atau memproses bunyi tersebut ada pada bagian awal dan akhirnya tidak sama. Dalam bahasa Indonesia, diftong ada 4, yakni ai, au, oi, dan ei. Sedangkan dalam bahasa Arab hanya ada 2, yakni bunyi au dan bunyi ai. Contoh, bunyi au dalam bahasa Arab pada kata yaum. Nah, itu kan yaum, ada kata au-nya atau kata au-nya, yaum. Dan contoh berikutnya, bunyi ai dalam bahasa Arab pada kata maidan. Nah, di sini maidan ada kata ai. Nah, itu disebut diftong. Oke, selanjutnya cluster. Cluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus dan biasa disebut konsonan rangkap. Dalam bahasa Arab, konsonan rangkap tidak pernah terdapat pada awal kata, tetapi hanya terdapat di tengah dan di akhir saja. Contohnya kata musola. Nah, itu musola tidak terdapat pada awal kata yang rangkapnya, tetapi hanya terdapat di tengah dan di akhir saja, seperti contoh di atas. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau saat kita penyampaian kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.